Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maelita Putri, NIM 3521006 dari kelas hadis BKPIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar dan tujuan bimbingan penyuluhan Islam. Sebelumnya, saya akan membacakan hadis yang berkaitan dengan dasar dan tujuan bimbingan konseling. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa al mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yasara alal mu'syirin yasarallahu alaihi fi dunya wal akhirah wa man satara musliman satarallahu anhu fi dunya wal akhirah wallahu fi awani abdi makanal abdu fi awni akhihi. Terjemahan dari hadis yang telah dibacakan yaitu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan seorang muslim dari suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan melapangkan kesusahannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah akan mempermudah kesulitannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya. Selanjutnya adalah penjelasan dari isi hadis yang telah saya bacakan. Yang pertama ada kata-kata nafasa. Nafasa di sini artinya adalah melapangkan. Yang kedua ada yasaro yang artinya mempermudah. Yang ketiga adalah sataro atau menutup aib. Dan yang terakhir ada auni akhihi atau menolong saudaranya. Dari keempat kata-kata yang ada di hadis tersebut merupakan salah satu dari asas atau tugas yang wajib dilakukan seorang konselor. Setelah penjelasan hadis tadi, sekarang kita masuk kepada penjelasan secara konseptual BKPI dari hadis yang telah dibacakan. Yang pertama ada nafasa. Nafasa di sini jika dijelaskan secara konseptual BKPI artinya menolong, tetapi dengan cara membimbing, yaitu mencari potensi dari klien dengan cara bimbingan atau konseling. Yang kedua adalah yasaro atau yang tadi artinya adalah menolong. Menolong di sini dalam konseptual BKPI adalah menolong klien untuk memecahkan masalah yang ada dalam diri klien agar terpecahkan dengan bantuan konselor tersebut. Yang ketiga nih ada sataro. Tadi artinya adalah menutup aib. Menutup aib ini jika dikaitkan dengan konseptual BKPI, maka di sini konselor wajib menutup aib apapun masalah dari klien. Dan ini merupakan salah satu asas dari bimbingan konseling, yaitu menutup aib apapun masalah yang akan dibicarakan antara klien dan konselor. Lalu yang keempat adalah auni ahihi, yang artinya menolong saudara. Maksudnya apa sih jika dikaitkan dengan konseptual BKPI? Nah, di sini dalam konseling, sesi konseling, konselor itu wajib membantu apapun masalah yang ingin dipecahkan dari masalah klien tadi. Dan bagi umat sesama muslim pastikan tahu nih
mereka harus saling membantu saudara sesama muslim. Dari keempat isi hadis di atas ada perbedaan khusus nih dari nafasa dan yasaro. Nafasa di sini melapangkan kesusahan, yaitu dengan cara membantu dengan bimbingan. Di sini klien memberikan motivasi agar mereka bisa menerima diri, lingkungan, atau bahkan keluarganya. Sedangkan untuk yasaro sendiri adalah membantu dalam artian memberikan membantu memecahkan suatu masalah yang ada di diri klien, sehingga dalam yasaro ini hukumnya wajib bagi seorang konselor. Nah, dari tadi kan kita membahas tentang bimbingan konseling. Sebelumnya, bimbingan konseling itu apa sih? Nah, saya akan menjelaskan bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan kepada klien secara terus-menerus atau sistematis sesuai dengan kaidah atau ketentuan-ketentuan dalam konseling, dan mereka itu dalam proses membantu hasilnya itu bisa memecahkan masalah, klien dapat menerima diri, konsep diri, aktualisasi diri, dan lain sebagainya. Lalu apa sih permasalahan dalam bimbingan konseling di era modern saat ini? Permasalahan yang sering muncul dalam masalah-masalah untuk bimbingan konseling adalah ada masalah agama, masalah sosial, dan masalah yang ditimbulkan dari perkembangan iptek yang semakin tinggi. Di situ persaingan semakin ketat dan globalisasi akan berdampak pada banyaknya manusia-manusia yang ada di bumi ini. Nah, tadi di atas adalah materi tentang dasar dan tujuan bimbingan konseling. Kesimpulannya adalah dalam hadis tersebut terdapat 4 fungsi dari konselor, yaitu yang pertama ada nafasa yang artinya melapangkan, yang kedua ada yasaro artinya mempermudah, dan yang ketiga ada sataro yang artinya menutup aib. Terakhir adalah auni ahihi atau menolong saudaranya. Dalam kehidupan sehari-hari pastinya orang-orang memiliki masalah, maka sebagai konselor tugasnya adalah memberikan bantuan kepada yang membutuhkan sesuai dengan perspektif hadis. Dan seorang konselor harus menjalankan 4 asas yang telah dijelaskan. Sedangkan tujuan konseling di sini yaitu untuk membantu atau memecahkan masalah dan untuk mengembangkan suatu potensi yang ada dalam diri seseorang, sehingga pada era saat ini kita bisa membantu memecahkan masalah dari segi masalah agama, sosial, atau lain sebagainya bisa terpecahkan melalui bantuan konselor. Sekian pembahasan tentang dasar dan tujuan bimbingan konseling. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.